Ya, oke. Di Australia rupanya tidak ada hari libur ya untuk the ancient day of Jesus Christ. Ada libur nggak sih sebenarnya? Nggak ada ya, nggak ada libur ya. Di Indo merah, tapi Indo nggak ada memperingati kebangkitan ya. Jadi nggak bangkit, tahu-tahu naik gitu. Kalau di sini kematian diperingati ya, Good Friday, Paskah diperingati, tapi ini enggak ya. Oke. Tanggalnya 29 Mei, tapi karena kita tidak peringati, maka biarlah hari ini kita peringati dengan sharing pada hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Setelah bangkit dari kubur, Yesus mengambil waktu 40 hari mengajar di mana-mana ya. Dan setelah 40 hari tiba saatnya Yesus pulang ke surga. Kita akan membaca ayat yang hanya singkat saja saudara tentang berita yang luar biasa, berita yang sangat spektakuler ya. Di Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Kita baca bersama-sama 2 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya. Tadi saya katakan ini peristiwa yang sangat spektakuler saudara, di mana tubuh seorang manusia Yesus bisa melawan gravitasi bumi, ya, bisa terangkat ke udara ya. Saya melihat di Google untuk berpersiar, ini ada yang mau pesiar ya tapi enggak jauh-jauh. Ini ada yang lebih jauh lagi saudara. Traveling ke luar angkasa ya. Pernah dengar ya saudara ya? Pernah dengar enggak? Ya. Dan biayanya enggak tanggung-tanggung. Satu orang 600.000 US dollar ya, dan dijamin nggak tahu apakah balik lagi apa enggak. Jadi untuk mengangkat atau melawan gravitasi bumi sampai ke yang paling jauh itu membutuhkan ongkos yang begitu besar ya. Tapi Yesus tidak perlu ongkos saudara ya, dia bisa melawan gravitasi bumi dan kemudian dia sampai ke sorga ya, luar biasa. Ini bukan berita yang enggak spektakuler loh, sangat spektakuler ya. Kalau seandainya ini terjadi pada masa-masa sekarang, saya percaya sangat viral ya. Semua orang akan melihat bagaimana ada tubuh yang naik begitu ya, terus dan kemudian menghilang. Oke. Kejadian Yesus diangkat, bukan diangkat, Yesus naik ke sorga, sudah dinubuatkan, sudah dikasih penglihatan ya kepada satu nabi yang bernama Daniel ya, yaitu di Daniel 7 ayat 13 dan 14 ya, dikatakan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia ya. Yesus makanya disebut anak manusia, berawal dari sini saudara. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya ya, lanjut usianya ini adalah sosok Bapa di sorga. Dan ia dibawa ke hadapannya
Ya, jadi anak manusia Yesus dalam penglihatan Daniel datang kepada yang lanjut usia dan ia dibawa ke hadapan yang bapaknya ini, bapak. Yang ke-14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, luar biasa sekali. Kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada Daniel akan peristiwa pengangkatan Yesus ke sorga. Ya, dan ini semua terjadi, saudara. Ya, apa yang dilihat oleh Daniel itu terjadi semuanya, ya. Oke, kita akan mulai satu persatu, ya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah pengangkatan Yesus ke sorga, ya. Yohanes 14 ayat 6 yang sangat terkenal ayatnya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ini waktu Thomas ngeyel gitu ya. Kemudian Yesus dia tanya, "Aku tidak tahu jalan ke sana," dan Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saat itu orang masih belum jelas, saudara, apa yang dimaksud Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Kemudian setelah terjadi pengangkatan di Yohanes 3:13 kita lihat bahwa Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya. Jelas di sini bahwa hanya orang yang pernah ke Australia bisa cerita tentang Australia. Ya. Jadi saya mengingat waktu saya belum apply permanent resident di usia, jangan usia deh, di tahun 87 kalau nggak salah, 87 saya apply, ya. Tony belum lahir, udah lahir belum Ton? Belum? Waduh, saya udah permanen. Jadi tahun 87 saya sudah apply permanent resident Australia. Karena apa, saudara? Karena diceritain ada satu teman yang sudah pindah ke Australia dan pulang holiday ke Jakarta. Dia bilang di Australia ini begini. Lalu saya percaya, ya, dan saya berminat. Saya tidak membayangkan kalau yang menceritakan itu orang yang nggak tahu Australia, saudara. Orang nggak tahu Australia bilang ke saya, ke Australia enak loh, katanya. Ya tentu saya nggak mau, saudara. Tapi saya berminat sekali karena orang itu sudah pindah ke sini. Ya. Demikian juga Yesus, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Agama-agama lain mengajarkan tentang sorga, saudara. Hampir semua agama mengajarkan tentang sorga, ya, hanya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tidak ada satu pemimpin pun yang pernah bercerita, yang pernah mengatakan sebuah statement bahwa telah turun dari sorga hanya Yesus. Ya, kalau saudara mau pelajari dari agama lain, tidak ada yang mengatakan bahwa saya dari sorga dan saya pulang ke sorga. Ya, hanya Yesus, sehingga Dia layak untuk dipercaya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kita yakin sekali dengan peristiwa ini bahwa Yesus itu memang jalan untuk menuju ke sorga. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, nggak ada jalan lain. Oke.
Berikutnya yang kedua saudara, kepergian atau pengangkatan Yesus, yang pertama tadi meneguhkan bahwa Yesus memang jalan karena dia layak dipercaya untuk membawa kita ke sorga. Dan yang kedua, Yesus diangkat ke sorga, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi konsep kerja daripada Allah kita, ya, ketika Yesus selesai pekerjaannya di bumi ini, maka digantikan oleh Roh Kudus. Dan momennya adalah, waktunya adalah ketika dia naik ke sorga dan Roh Kudus turun dari sorga. Ya. Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, memang ada banyak cerita tentang Roh Kudus, ya. Tapi Roh Kudus belum turun secara resmi, belum bertugas di bumi secara secara resmi, saudara. Jadi hanya nabi-nabi yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, dan itu pun on and off, ya, sehingga ada satu lagu yang menurut saya agak keliru, yaitu lagu yang kata-katanya jangan ambil rohmu dariku, ya. Jangan ambil rohmu dariku, seolah-olah roh itu masih on and off, ya. Tapi nanti kita lihat bahwa Roh Kudus setelah ada dalam dunia ini, setelah ada di hati orang percaya, dia tidak pernah on and off. Sampai saudara dan saya, sampai kepada Bapa ketika kita meninggal, saudara. Ya, jadi lagu itu rupanya mengambil dari Perjanjian Lama, seolah-olah Roh Kudus masih bisa keluar masuk, hilang, nanti datang lagi gitu. Ya, berikutnya saudara, Roh Kudus tinggal menyertai dan memeterai orang percaya. Banyak fungsi atau tugas daripada, thank you Vicky. Waduh, hangat lagi ini. Banyak fungsi atau tugas Roh Kudus untuk kita, ya. Dia menolong, dia menghibur, dia juga memberikan, ya, kita baca ketika kita diperhadapkan di pengadilan, kemudian Roh Kudus memberikan hikmat, kata-kata dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang terpenting pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menyertai dan memeterai orang percaya. Ya, Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, ada kata, saya mau ke meterai aja ya. Setelah saudara dan saya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, bertobat, lahir baru, ya, ada perubahan-perubahan hidup, maka Roh Kudus berdiam, menyertai itu berdiam dalam kita dan memeteraikan kita. Dari apa, saudara? Dari setan, ya. Jadi saudara dan saya ketika sungguh-sungguh terima Yesus, maka iblis, setan tidak bisa lagi mengambil kita. Roh Kudus memeterai. Kata meterai ini sama dengan waktu Yesus dikubur, ya, maka dimeterai, kuburannya dimeterai, dijaga supaya tidak ada yang mencuri atau mengambil, sehingga tidak ada isu seolah-olah dia kemudian bangkit dan lain sebagainya. Itu dari pihak imam-imam, ya. Nah, meterai di situ berarti dijaga, kita disil,
dilindungi sampai apa dikatakan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Di sini bukan berarti kita sudah terima separuh keselamatan, kemudian sepenuhnya nanti, enggak. Di sini maksudnya adalah bahwa kita kan belum mati, saudara, ya. Jadi kita belum sungguh-sungguh bisa menerima dalam arti sebenarnya. Secara iman kita diselamatkan. Kita sudah punya hak keluarga negaraan surga. Tapi setelah kita mati, kita baru sungguh-sungguh seluruhnya, menerima seluruhnya penebusan yang menjadi kan kita milik Allah. Ya. Jadi itu sebabnya saya percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan ada lagi tidak diselamatkan. Ya. Tidak ada kata tidak diselamatkan. Ya. Memang banyak orang yang tidak setuju dengan hal ini karena seolah-olah keselamatan itu gampangan. Ya, kalau saya sudah selamat, saya bisa dosa lagi, saya bisa enak-enakan lagi, ya, saya bisa gampang-gampang lagi hidup. Yang penting kan sudah selamat, sudah dimetrai oleh Roh Kudus. Ya, nah orang yang seperti itu dipertanyakan, apakah sungguh-sungguh dia terima Tuhan atau tidak? Ya, jadi masih dalam pertanyaan. Ya, kalau ada di antara saudara yang ragu-ragu apakah saya sudah diselamatkan, hanya datang kepada Yesus saja, gampang. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, dan kita bertobat sungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan dimetrai oleh Roh Kudus, dan kita dijamin sampai memperoleh seluruhnya penebusan, yaitu ketika saudara dan saya meninggal. Oke, itu yang paling penting menurut saya. Memang Roh Kudus penting menolong kita, ya. Saya kalau parkir seperti juga saudara-saudara, ya, kita nggak ada parkir ya, apalagi di Kabramata, saudara. Aduh, kita doa gitu supaya dapat satu. Ya. Kemarin kapan itu saya ke Kabramata, saudara? Beberapa hari lalu saya ke Kabramata. Yoki saya suruh turun dulu. Dede kamu turun. Ngapain dulu? Saya cari parkir. Ya biasalah, pasti kita doa ya saudara ya. Walaupun soal parkir. Tuhan tolong satu space saja, ya memang perlunya satu. Enggak lama dapat saudara, dapat satu parkir gitu. Tapi saya lagi terima telepon dari Jakarta. Diam-diam dari belakang mobil, shoot, masuk aja begitu. Waduh, saya pura-pura jagoan saudara. Hey. Padahal kalau dia datengin saya takut tuh. Lah, iya orang Vietnam saudara ya. Takutlah saya. Tapi hey-nya saya kencang, sambil kacanya saya nggak buka semua, sedikit aja. Kesel juga loh, nunggunya lama saudara. Pakai doa lagi. Diserobot, shoot itu loh. Dia pakai hio kali ya. Akhirnya saya sambil hehe saya lihat ya, dia marah. Tapi untungnya enggak deketin saya, ya. Saya cuman ya pura-pura aja lah, gertak. Ya akhirnya dapat juga, doa lagi. Iya enggak apa-apa, memang iblis itu suka mempermainkan. Dan kita diuji kesabaran ya. Oke. Jadi Roh Kudus itu yang terpenting menurut saya adalah menyertai kita dan mengesil saudara dan saya sampai kita benar-benar mendapatkan keselamatan ketika kita pulang kepada Bapa, ya. Itu yang paling luar biasa buat saya. Kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir ya, saya sengaja mau cepat karena saya lihat wajah-wajah yang gak sabar nih. Aduh, kalau Pak Rusti pasti lama nih. Kalau Pak Rusti pasti lama. Jadi saya tahu deh, saya mau belajar cepat. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yesus naik ke surga, menyatakan bahwa Yesus dan kita akan hidup bersama-sama selama-lamanya dengan Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu
aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas ya bahwa Tuhan Yesus ke surga bukan melupakan kita, tetapi justru selain tadi mengirim Roh Kudusnya, Dia menyediakan tempat. Kembali analoginya saudara, ketika saudara dulu di Indonesia, kemudian pindah ke Australia, belum punya tempat itu susah loh. Saya nggak tahu pengalaman saudara, saya puji Tuhan sudah ada tempat, jadi nggak pusing saudara. Tapi kalau nggak ada tempat mungkin mondok dulu ke sini, mondok ke sana dulu sampai nanti dapat tempat, ya. Tapi ke surga, Tuhan tahu bahwa orang perlu keyakinan. Ya, ketika saudara diyakini bahwa tempatnya sudah ada di Australia, kamu tinggal bawa koper. Senang saudara, tenang ya, tenang. Ya. Saya ingat Ibu Aman, waktu pertama kali ke Australia, itu pertama kali ya, Aman ya. Pertama kali diundang sama Hari dan Hani, ya. Kebetulan, bukan kebetulan, Tuhan atur saudara, supaya Ibu Aman itu ketemu saya, gitu. Jadi Hani udah atur, Pak Rusi kapan pulangnya, rupanya diatur atau gimana ya. Jadi pas gitu loh, pas. Carinya gampang sih, cari Ibu Aman gampang. Begitu set ini, wah mukanya sama Hani. Udah nggak salah lagi saya deketin. Ya. Ibu Aman cuman khawatir di perjalanan, karena waktu itu kalau nggak salah naik Qantas, bukan Garuda, jadi nanti repot di jalan. Tapi dia nggak takut nanti di Australia numpang di mana, karena yang ngundang jelas anaknya, jelas punya rumah, dan sudah disediakan. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan tahu saudara tentang hal-hal kecil seperti itu. Coba bayangkan kalau saudara dikatakan ke sorga tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu di mana, ya sorga itu di mana, nanti di sana bagaimana. Tapi ini jelas dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dan Dia yang menyediakan tempat tinggal itu bagi saudara dan saya. Ada satu pertanyaan dari orang yang nyeleneh sedikit. Dia bilang gini, ini orang agama lain saudara ya, dia bilang, kalau orang Kristen sudah pasti mati masuk surga, ya, kenapa kok pada nggak mau mati aja katanya. Nah itu pertanyaan yang bisa buat tanya buat kita ya. Sudah tahu kita punya tempat di sorga, sudah tahu bahwa sorga tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tetapi di sana hanya pesta pora dengan anak domba Allah, tapi kita belum mau ke sana, saudara. Ada yang sudah siap? Anytime. Kayaknya kalau anytime berarti udah umur nih. Enggak. Ya. Banyak orang tuh nanti dulu kalau bisa, ya. Nanti dulu. Mau lihat anak dulu besar. Selesain anak. Keluar cucu. Mau selesain cucu. Mau lihat cucunya wisuda nanti. Cucu udah wisuda, mau lihat cucunya kawin. Punya cicit. Nggak habis-habis sudah. Padahal surga itu indah, jauh lebih indah dari dunia ini saudara. Saya sering ngobrol sama Yogi. Kayaknya orang yang nggak mau mati, maksudnya takut mati, bukan takut sih, enggan untuk mati. Orang yang sangat nikmat di dunia ini, sangat enjoy. Sehingga mau ke surga itu, aduh masih enak. Yang kedua, mungkin orang itu belum puas dengan dunia ini. Ya, belum 33 negara, saudara. Makanya ada yang ngebut nih nanti hari Rabu, 34 negara nih ngebalapin. Mungkin, ya, sehingga kalau, atau hartanya terlalu banyak. Sehingga mau merem itu berat hatinya saudara. Ya.
Jadi saya bilang sama Yogi, kita jangan begitu. Biarlah mendekati panggilan itu ada kerinduan. Saya rindu ketemu Tuhan Yesus. Saya rindu dengan sorga. Enak loh saudara kalau begitu. Yang ditinggalin juga gak nangis. Ya kalau nangis, nangis sebentar lah. Ya, ada kerinduan, bahkan bisa ngomong, aku ke sorga dulu ya. Aku tunggu kamu di sana. Tapi banyak orang belum siap secara mental untuk menghadapi kematian, saudara. Ya, padahal tempatnya sudah ada dan sangat indah. Ya, tapi paling-paling jawabnya belum dipanggil gitu ya, belum dipanggil atau nanti dulu lah ya. Oke, tapi terserah Tuhan aja ya. Tuhan mau panggil ya. Yang penting kata lansia, jangan sakit, jangan nyusahin orang. Setuju nggak nih para senior? Setuju ya? Ya setuju. Jangan nyusahin orang, ya. Jangan nyusahin anak. Ya. Ada yang ngomong kalau bisa lagi tidur gitu loh, lagi tidur les gitu loh, ya lagi tidur. Tapi ngagetin, ya ngagetin saudara. Ya. Satu kali Yogi mau tidur bilang, aduh jantung saya kok gak teratur. Dia kadang-kadang suka gak teratur ritmenya saudara. Terus saya bilang, jangan kayak itu ya, nanti tahu-tahu saya tidur sama mayat lagi. Bercanda sih. Ya, oke, ini sudah terakhir, ini yang paling terakhir saudara. Lalu kapan saudara dan saya menempati rumah Bapa ya? Selain mati ya, selain meninggal ya. Di 1 Tesalonika 4:16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ketika nafiri Allah berbunyi, yang terakhir Tuhan akan datang yang kedua kali dan dia tidak menginjak bumi, dia hanya di awan-awan, maka saudara yang masih hidup, mudah-mudahan kita mengalami saudara ya, akan diubahkan dalam sekejap. Tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan ya, sehingga tubuh yang tadi saya katakan melawan gravitasi adalah tubuh kebangkitan. Tubuh yang bisa menembus dinding seperti Tuhan Yesus waktu menjumpai murid-murid Yesus, dan kita diubahkan. Don't worry saudara, kalau saudara saat ini diberikan berat yang lebih, saudara pasti terangkat ya. Jangan nanti terus aduh kalau gitu saya kurusin badan deh, takut gak terangkat gitu ya. Pasti terangkat karena saudara akan diubahkan ya. Dan saya berharap nanti pengubahannya sempurna saudara ya. Yang terlalu kurus ditambahin, yang terlalu lebih dikurangin ya. Oke. Dan kita akan selama-lamanya bersama Yesus di sorga saudara. Hidup bersama Yesus. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara di dunia ini ya mengalami sesuatu yang sampai meninggal, tidak mendapat apa yang saudara mau, baik itu kesembuhan, baik itu kebahagiaan di dunia, kebahagiaan keluarga, seandainya, atau mungkin mengalami masalah finansial, tapi di sini nggak ada ya, Australia. Kalau sampai saudara, ya, kalau sampai meninggal itu tidak terjawab saudara, syukur terjawablah. Kalau tidak, it's okay berapa tahun kita saudara. Alkitab mengatakan 70 bonus, lewat 70 bonus, 80, 90. Tapi dibandingkan
Hidup bersama Yesus selama-lamanya, it's nothing, saudara. Jadi jangan pernah menyesali hidup. Jangan pernah bahwa, aduh kok hidupku sekali kok kayak gini. No, kita bukan orang dunia yang suka menyanyi tuh John Lennon apa ya, life is too short. Jadi hidup ini pendek, ya hajar saja, ya happy saja. Kemudian kalau nggak happy nyesel. No, kita bukan golongan seperti itu. Tetapi kita golongan yang punya pengharapan, dan pengharapan itu luar biasa. Bersama Tuhan selama-lamanya, yang tidak terukur, saudara. Kalau hidup saudara terukur, 90, 100, 120 lah katakan. Bisa terukur dan itu nothing. Mazmur mengatakan hidup kita seperti uap, yang hari ini pagi ini terlihat, nanti siang sudah hilang, saudara. Ya, terlalu singkat hidup ini. Jadi mengapa harus ditangisi? Mengapa harus disesali? Ya, pengharapan kita adalah kehidupan bersama Yesus selama-lamanya di surga yang mulia, yang tidak ada air mata. Jadi sabar saja, saudara, ya. Sabar dan tekun saja dengan Tuhan. Ada waktunya. Minta saja kekuatan kepada Tuhan supaya nanti pada waktunya kita akan sama-sama menjadi mempelai Kristus di sorga sana. Bukan bicara putus asa, jangan bilang, Pak Rusdi jangan-jangan hopeless nih ngomongin kayak gitu. No, enggak. Karena ayatnya berbicara jelas bahwa kita akan ke surga, kita akan bersama dengan Tuhan. Ya, bukan mengada-ada, saudara. Jadi sekali lagi kalau saudara enggak happy dalam dunia ini, it's okay, ya, itu sementara, saudara. Oke, ya, kita undang pemusik, kita akan nyanyi satu lagu lagi dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.